Jadi intinya bahwa bagaimana kemudian tasbih ini bisa menghilangkan kurubat, kesulitan-kesulitan kita. Bahkan lebih daripada itu, tasbih adalah ahabbul kalam ilar rahman. Kalam yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu tasbih. Bahkan bukan hanya kalam yang lebih dicintai Allah, bahkan kalau tasbih ini diletakkan dalam timbangan, bisa memberatkan timbangan. Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh setiap lisan, tapi bisa memberatkan timbangan dan dicintai Ar-Rahman. Kata Rasul, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi tasbih itu bisa memberatkan timbangan dan kalam yang paling dicintai Ar-Rahman. Ya. Bahkan Nabi SAW menganggap tasbih ini bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang indah, tapi tasbih adalah sebagai penyelamat saat kesulitan rizki, maka Allah akan bentangkan rizki sebanyak-banyaknya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini mari kita bisa duduk bertalabul ilmi di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami' dan masih membahas kitab doa dan zikir, di mana kita sudah masuki halaman ke-286, hadis dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Ayyubin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Di sini disebutkan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, wahdahu hanya semata-mata dia yang disembah, la syarikalah dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulku kerajaan hanya miliknya, walahul hamdu segala pujian hanya pantas untuknya,
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha mampu melakukannya. Asyra marratin, sebanyak 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Maka dia seperti orang yang membebaskan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 syekh, yaitu Al-Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih mereka. Kemudian juga beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia atas segala sesuatu maha mampu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang semakna sebenarnya banyak disebutkan dalam beberapa riwayat yang berbeda keutamaannya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adlu asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bi illa ahadun amila aktsar min dzalik." Dalam riwayat yang lain tentang keutamaannya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, kerajaan dan pujian hanya miliknya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu maha mampu. Dibaca mi'ata marrah, 100 kali. Kalau tadi kan 4 kali. Di sini dalam riwayat 100 kali. Maka pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus padanya 100 keburukan, dan dia akan diberikan penjagaan dari gangguan setan di hari dia membaca di pagi sampai sore, dan tidak ada satupun yang lebih afdal daripada orang yang mengucapkan kalimat itu. Di sini beda tentang keutamaannya. Jadi orang yang membacanya 4 kali, maka pahalanya hanya seperti memerdekakan budak saja. Tapi kalau ibu baca 100 kali, maka pahalanya berbeda. Bukan hanya memerdekakan 10 budak, dicatat 100 pahala, dihapus 100 keburukan, dijaga dari setan, dan tidak ada kalimat lebih afdal daripada itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu perbedaan pahala bagi orang yang membaca doa ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, itu ditentukan dengan pemahamannya terhadap doa ini. Jadi orang yang membaca dalam zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia memiliki pemahaman terhadap doa ini, sehingga saat dibaca mempengaruhi hati orang yang membacanya. Tentu pahalanya akan lebih besar dibandingkan orang yang hanya membacanya saja. Begitu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi yang jelas bahwa zikir ini kan tidak panjang, Bu.
Ibu kalau duduk 30 menit saja, kemudian mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian diulang lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali saja ibu baca pasti hafal. Pasti hafal. Kalau ibu memang niat ngafal, sambil duduk diulang-ulang bacaan ini. Dan bacaan ini walaupun singkat, tapi syarat dengan makna dan besar pahalanya. Makanya saya anjurkan ibu menghafal dua ini. Bisa dibaca di waktu pagi dan juga bisa dibaca di waktu petang. Lah di antara pahalanya, maka di sini kalau saya boleh rangkum dari bacaan ini, pahala yang akan didapat oleh orang yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 10 kebaikan. Yang kedua, karena bagaimanapun, kenapa 10 kebaikan? Karena setiap amalan itu kan dilipat gandakan 10 bu, pahalanya. Maka kalau ibu baca dua ini, sekali baca seolah-olah ibu mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian yang kedua, akan dihapus 10 keburukan. Akan dihapus 10 keburukan. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama dari Nabi SAW, akan diangkat 10 derajat. Jadi 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, dihapuskan atau diangkat 10 derajat. Bahkan akan diberikan pahala senilai memerdekakan 10 budak. Kemudian juga lebih daripada itu, kehidupannya akan dijaga Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Dan dia bisa menjadikan zikir ini sebagai senjata untuk melindungi dirinya dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Jadi zikir ini bisa menjaga kita, sekaligus kita bisa jadikan senjata untuk melawan setan dari pagi sampai sore dan dari sore sampai pagi lagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara faedah yang disebutkan para ulama dari semua riwayat yang dikumpulkan tentang fadilah orang yang membaca zikir ini. Walaupun di sini pengarang hanya mencantumkan satu hadis tentang orang yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari turunan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Baik, kalau kita perhatikan hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ini yang berbeda keutamaannya, kenapa demikian? Kenapa lafaz yang singkat ini bu, kok pahalanya sampai besar sekali? Karena zikir ini walaupun pendek, perhatikan kandungannya. Pertama, kandungan zikir ini di dalamnya menunjukkan tentang keagungan tauhid. Karena dimulai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Jadi doa ini dimulakan dengan kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid adalah miftahul jannah. Dia adalah kunci daripada surga. Dan kalimat tauhid adalah seafdol-afdolnya kalimat. Dan kalimat tauhid adalah tujuan yang pertama dan utama diciptakannya semua manusia, bahkan jinnya. Bahkan tujuan diciptakan alam semesta karena kalimat la ilaha illallah. Bahkan tujuan diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab, itu semua karena kalimat la ilaha illallah.
Makanya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mendakwahkan kepada umatnya kalimat la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir ini sangat agung sekali karena dimulakan dengan kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Karena kalimat ini harus dijadikan kalimat untuk menopang hidup kita. Harus dijadikan kalimat yang selalu mengalir dalam lisan-lisan kita. Karena kita diciptakan untuk kalimat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya untuk la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya di zaman Nabi Bu, ada seorang sahabat namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibnu Zaidin. Diutus oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berperang dalam pasukan yang disebut dengan Sariyah. Sariyah itu pasukan tanpa ikut serta Nabi. Dan menang dalam peperangan. Namun ada satu kisah yang membuat dia menyesal karena mendapatkan amarah Nabi. Saat perang, dia menghunus pedang kepada orang kafir. Tiba-tiba orang yang hendak dibunuhnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Usamah tetap memenggalnya. Kabar pembunuhan Usamah kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini sampai ke telinga Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah. Hai Usamah, apakah betul engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, iya wahai Rasul. Kenapa aku bunuh? Karena aku yakin dia mengucapkan kalimat itu hanya untuk siasat perang saja. Dia sebenarnya takut kepada pedangku, bukan ikhlas mengucapkan kalimat itu. Makanya tetap kubunuh. Tapi Nabi SAW marah dan mengatakan, ya Usamah, apakah pedangmu sudah membelah dadanya? Kemudian kau bisa melihat dalam dadanya. Apakah dalam dadanya orang yang kau bunuh yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia ucap karena ketakutan atau siasat perang atau karena ingin betul-betul masuk Islam? Maka Rasul mengatakan, afala syaqaqta an qalbah? Emangnya kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Usamah terdiam. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, bagaimana nasibmu kelak pada hari kiamat kalau seandainya la ilaha illallah menghadap Allah, kemudian mengatakan bahwa engkau membunuh orang yang mengucapkannya. Rasul terus mengulang-ulang sampai Usamah minta maaf dan dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah sesedih ini. Andai kata aku baru masuk Islam itu lebih baik. Karena Rasul biasanya kepada orang yang baru masuk Islam lembut. Tapi di sini lihat bagaimana Nabi SAW memuliakan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia kafir dan suasana perang bisa saja mengucapkan kalimat itu untuk menipu kaum muslimin. Tapi kita ini berhukum dengan hukum zahir bukan hukum batin. Zahirnya mengucapkan kalimat itu, soal batin kita tidak tahu, hanya yang tahu Allah. Kita hanya menghukumi yang zahir saja. Kalau dia mengucapkan kalimat itu secara lahiriah dan zahiriah dan kita melihat serta mendengarnya, berarti dia telah Islam. Berarti Usamah membunuh orang Islam. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat menjunjung kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW apabila menasihati orang yang akan berperang, maka wasiat yang pertama yang disampaikan Rasul kepada para sahabat, kalau engkau berhadap-hadapan dengan musuh, jangan langsung kau serang, tapi ajak dulu mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi saat hendak menyerang saja, Nabi SAW melarang langsung menyerang, kecuali setelah mengajak kepada kalimat itu. Karena memang seluruh para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kalimat yang bisa menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di akhir zaman menurut riwayat
Hudzaifah bin Yaman. Nanti di akhir zaman, orang-orang tua di akhir zaman, mereka tidak kenal Al-Quran. Karena Al-Quran telah diangkat dalam satu malam. Mereka tidak kenal Islam. Islam hanya sekedar namanya saja. Yang mereka kenal hanyalah kalimat La ilaha illallah. Itu pun tak paham maknanya. Mereka mengucapkan kalimat itu karena pernah mendengar bapak dan nenek moyang mereka mengucapkannya. Makanya mereka mengucapkannya. Sehingga kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah manfaat orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Yang tidak paham dengan maknanya, dia pun mengucap karena pernah mendengar kakek buyutnya mengucapkan kalimat itu dan dia pun mengucapkannya." Maka Hudzaifah mengatakan, "Ya, tunjihi minan nar." Bahwa orang yang mengucapkannya dipastikan akan selamat dari api neraka. Inilah yang membuat zikir ini sangat ajaib. Karena dimulakan dengan tauhid. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya Rabb yang disembah, yang tidak ada sekutu dengan dia. Yang tidak ada sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa la ilaha illallah itu sudah cukup. Tapi sebagai penguatnya tentang ketauhidan, maka ditambahkan satu-satunya zat yang disembah yang tidak ada serikat dengan dia. Hanya dia saja yang disembah. Karena ada di antara manusia itu satu waktu menyembah Allah, di waktu yang sama dia menyembah selain Allah. Satu waktu dia beribadah kepada Allah, di waktu yang sama dia beribadah kepada selain Allah. Maka di sini tidak, beribadah itu hanya kepada Allah, karena itu bentuk tauhid, dan tidak boleh kemudian mencampur adukan sesembahan kepada selain Allah dengan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Lahul mulku. Bagi dia kerajaan. Bagi dia kerajaan, maksudnya kerajaan yang mutlak, kerajaan yang sempurna, yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun raja di bumi, hanya di bumi saja. Anggaplah dia raja dunia, ya hanya di bumi saja. Tapi kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam semesta, termasuk bumi di dalamnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merajai seluruh alam semesta. Dialah Raja Maliki Yaumiddin, raja bagi alam semesta dan raja pada hari kebangkitan. Lahul mulku, kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kerajaan yang mutlak, kerajaan yang sempurna, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu, dan baginya pujian. Maksudnya Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji secara sempurna, dan tidak boleh memuji selain Allah secara sempurna, karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini ada penetapan kesempurnaan kudrah Allah. Bahwa Allah tidak lemah. Bahwa Allah mampu melakukan segalanya yang ada di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang sanggup menghalanginya. Karena dia atas segala sesuatu maha mampu. Jadi isi daripada zikir ini dari awal sampai akhir itu sebenarnya berbicara tentang keagungan tauhid. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan tauhid dan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau seandainya pahalanya kalau dibaca 100 kali, maka akan dicatat 10 kebaikan, akan dicatat menghapus 10 keburukan, akan diangkat 10 derajat, sama dengan memerdekakan 10 budak, dan dia akan terhindar dari gangguan setan, dan zikir itu bisa digunakan untuk melawan setan. Tapi di sini kalau hanya dibaca 4 kali saja,
dibaca 10 kali saja, asyra marrat, maka pahalanya seperti memerdekakan 4 budak. Ingat Bu, memerdekakan budak. Itu besar pahalanya. Jangan salah. Ya. Apa saja pahala orang yang memerdekakan budak itu, Bu? Pertama, orang yang memerdekakan budak itu, dia sedang menjauh dari neraka. Jadi anggota badan dia akan terjauh dari neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akan mendapatkan pahala besar memerdekakan budak itu. Yang ketiga, tazkiyatun nafas sebagai bentuk pensucian jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Yang keempat, sebagai kafarah daripada dosa, penghilang dosa. Dan yang kelima, sebagai bentuk pertolongan kepada mereka yang tadinya budak menjadi merdeka. Dan seorang muslim harus tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau sedemikian luar biasa pahala orang yang memerdekakan 1 budak, macam mana seperti yang disebutkan di sini, seperti memerdekakan 4 budak, tentu lebih besar lagi pahalanya kan Bu. Dan di sini menunjukkan bahwa orang yang membaca zikir ini tidak perlu memerdekakan budak, dia sudah mendapatkan pahalanya. Apalagi budak di zaman sekarang kan hampir tidak ada Bu. Perbudakan di zaman modern hari ini hampir tidak ada. Sehingga untuk melakukan ibadah ini, walaupun punya uang, ya harus cari budaknya kalau ketemu, kalau enggak. Tetapi Nabi SAW memberikan solusi, kalau engkau ingin mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak, baca saja nih doa ini di waktu pagi dan petang hari. Belum lagi kalau sampai 100 lebih banyak lagi pahalanya kan. Jadi zikir ini memang nampaknya singkat, tapi padat kalimat dan padat dengan pahala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini zikir yang pertama yang kita bisa pelajari. Yang kedua, perhatikan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada halaman 288. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin khuttat anhu khotoyah wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan memuji Allah, berapa kali? 100 kali. Apa yang terjadi? Kesalahan-kesalahannya pasti diampuni, meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Saya kira 2 kalimat ini nggak mungkin nggak hafal. Hafal lah kan Bu? Kalau nggak hafal masuk kelas TK. Jadi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini adalah tasbih dan tahmid. Bayangkan 2 kalimat ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Siapa yang sanggup menghitung buih di lautan? Tidak ada yang sanggup. Sebanyak itu. Artinya kalau kita memiliki dosa sebanyak itu, dengan 2 kalimat ini bisa dihancurkan. Kenapa? Pertama, karena di sini kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini bukan kalimat biasa. Kalimat tasbih itu bukan kalimat biasa. Kata ulama, tasbih itu adalah ibadah seluruh makhluk. Jadi yang beribadah dengan kalimat tasbih itu bukan manusia saja Bu. Yang beribadah dengan kalimat tasbih ini semua makhluk, baik manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang. Sebutkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tidaklah segala sesuatu yang diciptakan Allah kecuali mereka bertasbih. Jadi tasbih itu ibadah semua makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, tasbih itu ibadah khusus para malaikat.
yang mereka tidak bosan-bosannya untuk beribadah siang dan malam. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka para malaikat senantiasa bertasbih siang malam, tidak bosan. Terus lisannya mengucapkan kalimat tasbih. Seolah-olah tasbih ibadah khusus para malaikat. Yang ketiga, tasbih ini adalah a'zamu asbab syarhi sadri. Yang paling besar menyebabkan lapangnya dada adalah kalimat tasbih. Ibu kalau sedang sempit dadanya, perbanyak kalimat tasbih. Sedang sumpek dadanya karena banyak ujian, banyak fitnah, banyak masalah, banyak musibah, sempit dadanya. Kalau sempit dada, perbanyak tasbih. Makanya ketika Nabi SAW mendapatkan penentangan dakwah dari penduduk Mekah, sulit untuk berdakwah, saking degilnya itu penduduk Mekah tuh, apalagi si Abu Lahab, Abu Jahal, dan musuh-musuh Nabi. Pokoknya Nabi SAW kesulitan sampai sesak dadanya. Karena bukan hanya sulit didakwahi, mereka melawan. Melawan dengan ejekannya, dengan hinaannya, intimidasinya, bahkan ancamannya macam-macam. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sempitnya dada Nabi itu. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu itu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Jadi Allah sudah tahu sempitnya dada Nabi. Nabi itu manusia sama dengan kita, Bu. Kadang lapang dada, kadang sempit dada. Allah tahu ketika Nabi SAW mendapatkan penentangan merasa sempit dadanya. Tapi Allah ajarkan jalan keluarnya. Apa ayat selanjutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Sungguh kami sudah tahu dadamu sempit terhadap ucapan-ucapan Quraisy kepadamu, maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bertasbihlah kata Allah. Supaya apa? Supaya hilang kesempitan dada. Jadi kalau ibu lagi sempit karena banyak masalah, perbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, begitu. Dan harus yakin. Jangan coba-coba. Kemudian juga tasbih ini, Bu, bukan hanya bisa melapangkan dada, bahkan bisa menghilangkan kesulitan. Kesulitan yang kita hadapi itu, Bu, itu pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Akan diuraikan sehingga sedikit demi sedikit bisa kita atasi. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan, siapa yang bisa menolong Nabi Yunus, coba, Bu? Ikannya besar. Setelah menelannya, dibawa ke dasar lautan, Bu. Mana ada penyelam yang sanggup ke dasar lautan? Nggak ada, Bu. Karena kalau laut semakin dalam itu semakin gelap dan semakin dingin. Siapa yang sanggup? Bisa mati para penyelam itu. Secara logika, Nabi Yunus itu mati harusnya di perut ikan itu. Karena alami 3 kegelapan. Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar lautan, kegelapan di tengah malam. Siapa yang bisa menolong dia? Tidak ada udara dan oksigen. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Allah saat menyelamatkan Nabi Yunus. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Yunus itu bukan hamba Allah yang ahli tasbih, tentulah Yunus itu akan tetap di perut ikan sampai kiamat. Maknanya karena Yunus itu ahli tasbih, makanya dia tidak ditinggalkan di perut ikan sampai kiamat, dikeluarkan dan diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Karena tasbih. Jadi kalau ibu ada masalah, banyak tasbih saja. Sudah. Banyak bertasbih. Tapi kalau masalah hutang, bayar. Jangan tasbih aja kan. Bayar ya. Jadi intinya bahwa bagaimana kemudian tasbih ini bisa menghilangkan kurubat, kesulitan-kesulitan kita. Bahkan lebih daripada itu, tasbih adalah ahabbul kalam ilar rahman. Kalam yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu tasbih. Bahkan
bukan hanya kalam yang lebih dicintai Allah, bahkan kalau tasbih ini diletakkan dalam timbangan, bisa memberatkan timbangan. Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh setiap lisan, tapi bisa memberatkan timbangan dan dicintai Ar-Rahman. Kata Rasul, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi tasbih itu bisa memberatkan timbangan dan kalam yang paling dicintai Ar-Rahman. Ya. Bahkan Nabi SAW menganggap tasbih ini bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang indah, tapi tasbih adalah sebagai penyelamat saat kesulitan rizki, maka Allah akan bentangkan rizki sebanyak-banyaknya. Jadi kalimat itu bisa mendatangkan rizki. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mengampuni dosa, seperti hadis yang kita bahas di sini. Bisa mengampuni dosa. Bahkan tasbih juga adalah tanaman kurma yang kita tanam di surga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ghurisat nahu nakhlatun fil jannah. Satu kali ibu baca tasbih, satu pokok kurma Allah tanam di surga. Jadi jangan bosan dan malas untuk mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, subhanallah. Adapun kalimat wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalimat wa bihamdi itu artinya tahmid. Tahmid itu artinya pujian. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat sempurna. Sebagaimana tasbih banyak keistimewaan, tahmid juga sama. Apa keistimewaan tahmid itu? Pertama, itu kalam yang paling dicintai Allah. Kata Nabi SAW, ahabul kalam ilallah arba. Kalam yang paling dicintai Allah itu adalah 4 kalimat. Pertama, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Dan yang keempat, Allahu Akbar. Ini 4 kalimat yang paling dicintai Allah. Lah salah satunya adalah alhamdulillah, atau disebut dengan tahmid. Yang kedua, kalimat tahmid ini mendatangkan redha Allah kepada hambanya. Mendatangkan redha Allah kepada hambanya. Dan itu disebutkan dalam hadis, innallaha la yarda anil abdi an ya'kulal akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah akan memberikan keredhaannya kepada hamba ketika dia makan, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia minum, setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Allah redha. Allah redha. Dan kalau Allah sudah redha, Bu, segala keinginan kita pasti dituruti, segala doa kita pasti dikabulkan. Setiap permintaan perlindungan pasti datang perlindungan. Namanya Allah sudah redha. Ya. Bahkan seperti juga tasbih, tahmid juga bisa memberatkan timbangan. Nabi mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Dan tahmid juga sebab dari terampuninya dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tasbih dan tahmid ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan dibaca, seperti setelah sholat. Kan kita disuruh membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kemudian dalam zikir pagi petang. Kemudian dalam zikir sebelum tidur. Atau saat makan dan minum. Tetapi seorang muslim, lisannya akan terus berzikir kepada Allah dengan kalimat subhanallah wa bihamdi, dimanapun. Karena 2 kalimat ini 2 kalimat ajaib. Pertama, subhanallah, kalimat ajaib, karena ini kalimat yang sedang mensucikan Allah. Kita mensucikan Allah dari segala cacat dan aib yang bisa mengurangi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tahmid, ini pujian. Dan tanda orang mencintai itu kan dengan cara memuji, Bu. Kalau kita cinta kepada orang pasti akan dipuji walaupun dia banyak kesalahan. Maka tanda cinta kita kepada Allah ada dengan pujian.
Dan kalimat alhamdulillah itu juga bentuk syukur. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau nikmatnya besar, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi kalau seandainya mendapatkan musibah, tetap juga alhamdulillah, tapi bacaannya alhamdulillah ala kulli halin. Ibu diantar paket, isinya uang 1 miliar. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ibu masuk kamar, berangkas pula kosong. Alhamdulillah ala kulli halin. Itulah bedanya di situ. Kalau dapat nikmat, bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan nikmatnya sempurna amal soleh. Tapi kalau dapat musibah, tetap juga kita puji. Tetapi bacaannya alhamdulillah ala kulli hal. Atas segala kondisi tetap aku puji Allah. Karena ibu tidak boleh memuji Allah dalam kondisi senang saja. Allah itu harus dipuji dalam kondisi senang dan dalam kondisi susah. Jangan ketika senang kita puji, ketika susah kita cela. Allah itu dalam kondisi apapun harus dipuji. Makanya kalimat alhamdulillah itu kalimat ajaib. Kenapa kalimat ajaib? Karena dibaca oleh semua orang. Orang kaya baca, orang susah baca, orang sehat baca, orang sakit baca. Coba ibu datang ke orang kaya. Cemana bisnisnya Pak? Alhamdulillah berkembang. Datang pula ke orang miskin. Macam mana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Tetangga mati, tapi saya tidak. Ya. Alhamdulillah, tetangga kelaparan, saya masih bisa makan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu orang sakit baca, orang miskin baca, orang kaya baca. Karena memang Allah itu harus dipuji. Baik ibu sakit tetap memuji Allah, baik ibu sehat tetap memuji Allah, baik ibu fakir memuji Allah, baik ibu kaya memuji Allah. Allah itu harus dipuji dalam kondisi apapun. Makanya kalimat ini kalimat yang memenuhi seluruh timbangan. Maka kalimat yang sangat singkat subhanallah bihamdi adalah kalimat yang bisa memberatkan timbangan. Kalau seandainya kita membaca kalimat ini kemudian meninggal dunia, maka bersyukurlah kita menutup dengan pemberat timbangan. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya kira 2 hadis ini saja cukup. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Iya, enggak ada, enggak apa-apa. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.